Shalom saudara-saudara, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Pembacaan kita hari ini di dalam perenungan kita terdapat di dalam surat 1 Petrus 4 ayat 15-16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau bahkan pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dengan nama Kristus itu. Pada bagian ini, Petrus sekali lagi menekankan kemuliaan penderitaan oleh nama Kristus dengan memberikan suatu kontras penderitaan yang tidak layak dialami atau dihidupi oleh orang Kristen, yakni penderitaan karena dosa. Tentu bila direnungkan, semua penderitaan karena dosa adalah penderitaan yang berpusat pada diri sendiri, yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, nikmat diri atas apapun alasan pembenaran yang dapat diberikan, bahkan untuk hal-hal yang terlihat rohani sekalipun. Hal yang perlu diingat adalah baik Petrus, Paulus, dan Yakobus tidak pernah menoleransi dosa atau kompromi sebagai hal yang bisa diterima sementara kita beradaptasi hidup dalam dunia berdosa ini. Oleh sebab itu, Petrus mengatakan, "Kamulah imamat yang rajani, yang seharusnya memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah menarik kita dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib." Paulus mengatakan, hidup berpadanan dengan Injil, sementara Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, kehidupan yang kompromi dengan dosa, apapun alasannya, tidaklah pernah dapat berpadanan dengan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Suatu penderitaan karena dosa adalah penderitaan yang tidak layak dialami oleh orang Kristen. Kita bukan hanya gagal menyatakan kemuliaan Allah, tetapi justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Petrus memberikan peringatan atas 4 macam contoh yang harus dihindari oleh orang Kristen, yakni pembunuh, pencuri, penjahat, dan pengacau. Dalam khotbah di bukit, Yesus menyatakan bahwa bukan saja orang yang membunuh harus dihukum, tetapi barang siapa yang marah terhadap saudaranya harus juga dihukum. Dengan demikian, natur umat Tuhan dalam kerajaan sorga menekankan apa yang ada di dalam hati. Tidak hanya itu, Yesus kemudian menekankan bagaimana umatnya haruslah mengasihi dan berdoa bagi musuh yang menganiaya mereka. Demikian juga dengan larangan untuk mencuri. Paulus melihat bahwa orang yang mencuri bukan hanya harus berhenti mencuri, tetapi bekerja dengan tangannya dan setelah itu memberi kepada mereka yang berkekurangan. Dengan demikian, kita memahami bagaimana umat Allah dalam kerajaan surga harus hidup. Selanjutnya, Petrus menekankan untuk jangan melakukan apa yang jahat sebagai kontras bagi mereka yang seharusnya melakukan apa yang baik. Yang terakhir, pengacau, yang diartikan sebagai orang yang melakukan penipuan seperti penggelapan barang yang merupakan milik orang lain, dan tentu jika demikian sebagai orang Kristen haruslah hanya mengatakan dan melakukan apa yang benar. Maka kehidupan orang Kristen dan penderitaan yang dialami akan kontras terhadap setiap penderitaan yang dialami oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian sekali lagi, Petrus menyatakan hendaklah orang dalam Tuhan ketika menderita oleh sebab kebenaran, janganlah ia malu, tetapi hendaklah ia memuliakan Allah. Saudara, untuk itu marilah kita merenungkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita telah menjadi orang-orang yang tanpa kompromi mempertahankan iman dan oleh karenanya mengalami penderitaan? Ataukah justru dengan melakukan kompromi kita mencari kenyamanan hidup dan kemudian menjadikannya alasan sebagai bentuk adaptasi hidup dalam dunia yang berdosa? Mungkin seruan pembenaran sering kita dengar seperti kalau tidak memberi uang tidak mungkin dapat izin,
tidak bisa naik pangkat, dan sebagainya. Atau kita berdalih, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, padahal kita sedang berkompromi dengan dosa. Saudara, kita harus mengingat bahwa kita tidak pernah dipanggil untuk hidup lancar, tetapi kita sebagai milik Kristus memiliki karunia untuk percaya, tapi juga karunia untuk menderita bagi Dia. Biarlah kita boleh terus dikuatkan dan diteguhkan untuk setia hanya kepada Dia yang memiliki kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, seringkali ketika kami mengalami penderitaan, kami harus dibuat sadar apakah penderitaan ini karena dosa kami atau justru karena situasi yang Tuhan izinkan untuk boleh membentuk iman kami. Tuhan, ampuni kami ketika penderitaan yang kami jalani saat ini adalah penderitaan yang karena dosa kami. Kami tidak ingin hidup dengan berkompromi terhadap dosa, tetapi kami rindu Tuhan, hidup kami boleh terus berpadanan dengan Injil Tuhan, boleh terus memancarkan kasih Tuhan, sehingga kalaupun kami mengalami penderitaan, sungguh penderitaan yang kami jalani adalah penderitaan demi nama Tuhan, penderitaan yang akan memuliakan Tuhan, dan penderitaan yang akan membuat iman kami semakin berpengharapan kepada Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan, dan semakin mempercayai Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk kami boleh bertahan di dalam penderitaan yang kami alami. Karena kami percaya situasi apapun itu Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya tujuan untuk membentuk karakter kami. Biarlah kami peka terhadap hal itu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.